Selamat pagi anak-anak, salam sehat semuanya. Siswa-siswi kelas 9, hari ini kita akan berbicara tentang konjungsi. Nah, apa itu konjungsi atau kata hubung? Kata hubung atau konjungsi adalah kata atau ungkapan yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa, atau antar kalimat. Dengan kata lain anak-anak, konjungsi didefinisikan sebagai kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa sederajat ya. Misalnya kata dengan kata, frase dengan frase, dan klausa dengan klausa. Selanjutnya kita berbicara mengenai macam-macam konjungsi dalam kata hubung. Yang pertama, konjungsi koordinatif, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang berkedudukan setara atau merupakan kalimat majemuk setara. Nah, kata konjungsi dalam hal ini contohnya dan, dari, serta, melainkan, padahal, sedangkan, atau tetapi. Contoh kalimatnya adalah kami berencana untuk datang ke panti asuhan dan mencari anak angkat. Nah, di situ ada kata dan menunjukkan merupakan kata konjungsi, yaitu kata konjungsi dalam kalimat majemuk setara. Kata konjungsi kedua adalah konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung untuk menggabungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat, atau biasa kita sebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Nah, anak-anak banyak sekali ya kata hubung untuk kalimat majemuk bertingkat ya. Bisa kata hubung merupakan keterangan sebab, keterangan tujuan, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan kesertaan, keterangan sebab, keterangan akibat, dan lain-lain ya. Contohnya sesudah, sehabis, sejak, jikalau, asal, bila, andai kata, agar, ya, biarpun, seakan-akan, seolah-olah, sehingga, bahwa, dengan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya adalah pandemi akan teratasi asalkan vaksinasi telah selesai dilakukan. Nah, asalkan itu merupakan kata hubung pada keterangan asal. Selanjutnya yang ketiga anak-anak adalah konjungsi korelatif, merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa. Kedua unsur itu memiliki fungsi sintaksis yang sama ya, misalnya sama-sama objeknya, sama-sama subjeknya, dan lain-lain. Contohnya konjungsi tidak hanya, tetapi juga, tidak hanya, bahkan, bukannya, melainkan, makin, jangankan, pun. Contoh, si jago merah tidak hanya melalap rumah penduduk, tetapi juga sebuah sekolah di dekatnya. Yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi ini adalah konjungsi yang menggabungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menggabungkan dua paragraf ya anak-anak. Nah, kata hubung yang termasuk dalam kelompok konjungsi antar kalimat itu contohnya ya, di sini ada oleh karena itu, ada sekalipun demikian, lagi pula, akan tetapi, kecuali itu, biarpun begitu, sebelum itu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, kami tidak pernah sepakat dengan pendapatnya, biarpun begitu, kami akan menghalanginya untuk terus maju. Nah, di dalam kalimat tersebut menggunakan kata hubung biarpun begitu. Nah, yang terakhir anak-anak, konjungsi antar paragraf. Konjungsi atau kata penghubung antar paragraf dalam kelompok ini banyak sekali ya, yaitu kata penghubung yang menyatakan keterangan tambahan ya. Contohnya tambahan lagi, demikian juga, di samping itu, dan lain-lain. Kemudian yang menyatakan pertentangan adalah segala sesuatu yang merupakan sudah disebutkan sebelumnya, yaitu bagaimanapun juga, sebaliknya, namun, tetapi, dan lain-lain. Kemudian yang menyatakan perbandingan, contohnya sebagaimana, sama halnya, dan lain-lain. Lalu yang menyatakan akibat atau hasil, yaitu oleh karena itu, jadi, akibatnya, dan lain-lain. Yang menyatakan tujuan, contohnya untuk, maksud, lalu
guna, untuk, dan lain-lain. Lalu yang menyatakan intensifikasi yaitu ringkasnya, pada intinya, dan lain-lain. Kemudian yang menyatakan waktu adalah ketika, kemudian, sementara itu, dan lain-lain. Lalu kata penghubung yang menyatakan tempat, contohnya disinilah, berdampingan dengan, dan lain-lain. Jadi bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar mengenai tentang kata konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya tugas akan diberikan di grup WA ya. Silakan nanti anak-anak menulis tugas di buku. Terima kasih.